Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rada Kumala Syifa dari kelas A3 KPI NIM 19402100008. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UTS Teori Komunikasi yang diampu oleh Ibu Primi Rohimi, Esos MSI. Di sini saya akan membahas beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian teori, yang kedua tradisi teori komunikasi, kemudian teori komunikasi antar pribadi, dan yang terakhir adalah teori komunikasi kelompok. Yang pertama terdapat pengertian teori. Teori dalam KBBI terdapat beberapa pengertian, yaitu teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Kemudian teori adalah asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah teori adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Bisa juga disebut teori merupakan bentuk tertinggi dari pengetahuan karena tidak semua para ahli pandai membuat dan menghasilkan teori-teori baru. Nah, disinilah mengapa orang yang berhasil membuat teori sangat dihargai. Kemudian terdapat fungsi teori, yaitu sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang dapat diterapkan. Kemudian fungsi teori juga untuk transformasi. Suatu baru dapat untuk mentransformasikan atau dapat mengadakan perubahan hubungan antara hukum dan fakta. Kemudian terdapat ciri-ciri teori menurut Arora 2015, yaitu yang pertama ada teori harus rasional dan masuk akal. Yang kedua, dapat digeneralisasikan. Dan yang ketiga, teori tersusun atas ide-ide yang terkoneksi sedemikian rupa untuk menciptakan cara yang beragam dalam memandang suatu fenomena. Yang ketiga, dasar untuk teori yang dapat diuji. Yang keempat adalah digunakan oleh praktisi untuk membimbing dan meningkatkan praktek mereka. Dan yang terakhir, konsistensi dengan teori-teori yang sudah dibuktikan sebelumnya, hukum dan prinsip-prinsip. Kemudian lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tradisi teori komunikasi. Pengertian tradisi dan teori komunikasi. Di sini, Craig menegaskan bahwa di bidang kajian komunikasi tidak akan pernah dapat disatukan melalui teori-teori, karena teori-teori akan selalu merefleksikan keragaman gagasan tentang komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga selamanya kita berhadapan dengan bermacam-macam pendekatan. Littlejohn dan Voss menyatakan bahwa teori pada dasarnya memiliki 4 pengertian, yaitu yang pertama adalah teori adalah abstraksi, kemudian teori merupakan susunan atau himpunan, yang ketiga teori adalah interpretasi tentang suatu hal, dan yang terakhir adalah teori juga berisikan rekomendasi tentang suatu tindakan. Kemudian terdapat tradisi teori komunikasi. Yang pertama adalah tradisi sibematika, yaitu tradisi di mana memahami komunikasi sebagai pemrosesan informasi. Yang kedua ada tradisi sosiopsikologis, yaitu memahami komunikasi sebagai pengaruh antar pribadi. Yang ketiga terdapat tradisi sosiokultural, yang merupakan tradisi memahami komunikasi sebagai penciptaan realitas sosial. Yang keempat ada tradisi retorika, yaitu tradisi yang memahami komunikasi sebagai pidato publik yang indah. Kemudian terdapat tradisi semiotika, tradisi yang memahami komunikasi sebagai proses pertukaran makna melalui tanda-tanda. Dan yang terakhir adalah tradisi fenomenologi, yaitu tradisi yang memahami komunikasi sebagai pengalaman diri sendiri dan orang lain melalui dialog. Nah, pada dasarnya, teori komunikasi ini mengajarkan kepada manusia bagaimana cara
kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma kebudayaan melalui teknik-teknik pengemasan secara persuasif sesuai dengan teori komunikasi yang tepat. Yang ketiga, kita lanjut dengan materi teori komunikasi antar pribadi. Komunikasi pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Kemudian di sini juga terdapat tujuan komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama adalah mengenal, yang kedua berhubungan, yang ketiga mempengaruhi, dan yang terakhir adalah membantu. Komunikasi antar pribadi juga memiliki beberapa ciri, yaitu seperti keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan yang akan menjadikan komunikasi antar pribadi itu menjadi komunikasi yang efektif. Kemudian ada macam-macam antar pribadi, yaitu yang pertama ada teori kumpulan tindakan, kemudian teori atribusi, kemudian teori konstruktivisme, kemudian teori interaksi imajiner, lalu teori perencanaan komunikasi, selanjutnya ada teori pembentukan relasional, kemudian teori pengelolaan ketidakpastian, dan yang terakhir ada teori reduksi ketidakpastian. Kemudian materi yang terakhir adalah teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok. Kelompok dapat dipandang dari segi persepsi, motivasi, dan tujuan, interdependensi, dan juga dari segi interaksi. Berarti komunikasi kelompok adalah menyamankan suatu makna di dalam suatu kelompok. Kemudian terdapat macam-macam dari teori komunikasi kelompok, yaitu seperti teori kepribadian kelompok, teori percakapan kelompok, teori kelompok terpercaya, kemudian juga ada teori pemikiran kelompok, setelah itu ada teori kerja kelompok efektif antar budaya. Nah, teori komunikasi kelompok ini terdapat dari ciri-ciri kelompok, yaitu ciri-ciri kelompok yaitu dua orang atau lebih, kemudian ada interaksi di antara anggotanya, kemudian memiliki tujuan atau goals, dan yang terakhir memiliki struktur dan pola hubungan. Demikian berikut yang dapat saya paparkan mengenai materi 1 sampai materi 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.